Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Sejarah organisasi Islam di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Agama Islam dipeluk oleh mayoritas rakyat Indonesia dengan jumlah penganut yang besar. Tidak pelak lagi secara sosial dan politik, kekuatan massa yang besar ini menjadi potensi tersendiri yang harus diperhitungkan. Umat Islam ada yang bernaung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranannya pada zaman perjuangan kemerdekaan. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa diabaikan. Bahkan para pejuang kemerdekaan pun mayoritas beragama Islam. Di masa sekarang ini sangat mudah untuk melupakan organisasi Islam pendahulu yang dibentuk pada masa-masa penjajahan dan masa sebelum kemerdekaan karena adanya berbagai isu politik dan sosial, juga keengganan generasi muda mempelajari sejarah bangsanya sendiri. Berikut ini adalah sejarah organisasi Islam di Indonesia yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, Jam'iyatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintahan Belanda. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Surokati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, HOS Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Organisasi yang kedua yakni Syarikat Islam. Sejarah organisasi Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. Kiai Haji Saman Hudi mendirikan organisasi yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam ini pada 1905 di Solo. Namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada 1912 dengan prakarsa HOS Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, AM Sangaji, dan Kiai Haji Saman Hudi. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dalam perniagaan. Namun seiring waktu berkembang menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. Yang ketiga, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 Hijriah atau 21 September 1937 dengan prakarsa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beberapa ormas Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Al-Khairiyah, Persyarikatan Ulama Indonesia atau PUI, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam atau Persis, Partai Islam Indonesia atau PII, Partai Arab Indonesia atau PAI, Young Islamization Bond, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Pada awalnya MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, tetapi kemudian berkembang menjadi wadah yang mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 hingga 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis.
Yang keempat ada Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau sejarah Partai Masyumi kemudian masuk dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuan pendirian Masyumi yang didukung oleh Jepang adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang. Yang keempat ada Muhammadiyah. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta, kondisi umat Islam sedang berada pada titik rendahnya. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Terlebih lagi tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamnya seluas-luasnya, mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu atau panti asuhan, dan universitas. Beberapa tokohnya diakui sebagai pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Nyonya Haji Walidah Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Fakhruddin. Yang keenam ada Nahdlatul Ulama atau NU. Arti namanya adalah kebangkitan ulama, suatu ormas Islam yang didirikan oleh para ulama yang berasal dari pesantren pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya pada 31 Januari 1926. Sangat banyak pondok pesantren besar yang didirikan NU di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Ketika bergabung dalam MIAI, NU akhirnya terlibat dalam dunia politik sampai pembubaran MIAI pada 1943. Yang ketujuh yaitu Persatuan Islam atau Persis. Persis merupakan bagian dari sejarah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pembaru di Bandung pada 12 September 1923. Ulama pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam dan A. Hasan untuk menghilangkan bid'ah, khurafat, takhayul, taklid, syirik yang masih dipraktekkan sebagian umat Islam. Tujuan awal yang bagus pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang meresahkan bagi kelompok lain yang tidak setuju dengan pemikiran Persis. Bahkan tokoh-tokoh yang muncul belakangan tidak lagi memiliki kualifikasi yang setara dengan pendahulunya dalam hal keilmuan, akhlak, dan kecerdasan sehingga masyarakat menunjukkan penolakan. Persis juga mendirikan masjid tersendiri yang diberi stempel Persis. Yang kedelapan, Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ormas dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia ini didirikan pada tahun 1913 oleh para keturunan Arab yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Syurkati, seorang ulama yang berasal dari Sudan. Tujuan Al-Irsyad adalah untuk pergerakan di bidang pendirian dan dakwah, memperlancar bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Simak juga mengenai sejarah berdirinya organisasi Islam yang lain seperti sejarah berdirinya Al-Wasliyah, sejarah berdirinya HMI, dan sejarah berdirinya Hizbut Tahrir. Yang kesembilan ada Persatuan Umat Islam atau PUI. Ormas ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Yang 10, Tawalib Sumatera. Pendirian organisasi ini pada tanggal 15 Februari 1920 diprakarsai oleh Syekh Ahmad Abdullah, Haji Abbas Abdullah, Haji Abdul Karim Amrullah, Jalaluddin Thaib, dan kawan-kawan. Ini adalah pengembangan dari Soro Jembatan Besi yang berdiri pada tahun 1899 di Padang Panjang, sehingga menjadi organisasi pendidikan yang lebih modern dan teratur. Yang ke-11,
Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI. Sejumlah ulama terkemuka di Minangkabau, pimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan PERTI pada 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bidang usaha PERTI adalah pendidikan dan dakwah Islam. Kendati demikian, PERTI juga pernah terjun ke dunia politik sebagai partai politik. Masih ada beberapa organisasi lainnya pada masa kemerdekaan. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.